Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alrida Miftahul Hayati, NIM 19051111148. Saya mahasiswi program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab guru, yang terdiri dari apa itu tanggung jawab guru, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, dan terkhusus di masa pandemi ini. Yuk, disimak videonya. Menurut Naor Jamaluddin, guru itu merupakan seorang pendidik, di mana pendidik itu yaitu orang dewasa yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing, serta membantu anak didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya. Sedangkan menurut peraturan pemerintah, guru merupakan jabatan fungsional, di mana jabatan fungsional ini merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi, yang dimana dalam pelaksanaan tugasnya tersebut berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya sudah mewawancarai beberapa orang mengenai pendapat mereka tentang tanggung jawab guru itu seperti apa. Berikut ini pendapat mereka. Pandangan saudara terhadap tanggung jawab guru itu seperti apa? Menurut saya pandangan terhadap tanggung jawab seorang guru itu yang pertama, dia mampu mendidik karakter setiap muridnya. Yang kedua, dia harus bisa membimbing murid-muridnya itu. Yang ketiga, dia mampu memberikan ilmu-ilmu yang dia dapat, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan ilmu-ilmu di lingkungan sekitarnya itu dia harus memberikan kepada murid-muridnya. Karena tanggung jawab seorang guru itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sesuai nggak ilmu itu yang diberikan kepada muridnya. Menurut pandangan kakak, tanggung jawab guru itu seperti apa? Kalau menurut saya tuh sebagai tenaga pengajar, guru tuh membimbing, mengajar, mendidik peserta didiknya, anak muridnya. Karena kan karakter setiap anak kan berbeda-beda. Guru tuh harus pandai membimbing setiap anak-anak tersebut. Nah, sekolah itu kan rumah kedua. Karena rumah kedua berarti guru berperan sebagai orang tua kedua bagi siswanya. Nah, kalau mengenai tanggung jawab lain kayak seperti di kantornya, mengenai kurikulumnya, tugas-tugas selain di luar mengajar mendidik, kurang tahu juga. Tanggung jawab seorang guru. Menurut saya, tanggung jawab seorang guru itu yang pastinya bertanggung jawab dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Dan menurut saya, kewajiban seorang guru itu bukan itu saja. Menurut saya, seorang guru itu berkewajiban untuk mendidik siswa ataupun siswinya dalam akademik, yaitu dengan memberikan pelajaran ataupun materi-materi kepada siswa ataupun siswi sesuai kurikulum yang sudah tertera. Dan menurut saya tanggung jawab guru itu juga membina seorang siswa ataupun siswinya itu dalam pembentukan karakter untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan contoh sikap yang lebih baik. Selain itu juga tanggung jawab seorang guru itu juga membimbing siswa ataupun siswinya itu untuk membentuk karakter dirinya sendiri, mengenal dirinya dengan memberikan masalah-masalah dan cara menghadapi masalahnya itu. Dan menurut saya juga guru itu bertanggung jawab dalam memberikan penilaian pada siswa, baik itu akademik maupun karakter, untuk menjadi lebih baik dengan cara mengevaluasi apa saja yang kurang dari siswa ataupun siswi tersebut. Menurut saya seperti itu tanggung jawab seorang guru. Pandangan saudara terhadap tanggung jawab guru itu seperti apa? Kalau untuk saya nih ya, kalau untuk tanggung jawab guru itu antara lain seperti membantu siswa dalam memecahkan masalah yang siswa tersebut hadapi gitu kan. Terus juga guru bertanggung jawab atas persiapan materi yang bakal disampaikannya saat pembelajaran gitu. Dan juga guru bertanggung jawab atas penyampaian ilmu-ilmu yang diberikannya kepada siswa-siswanya
yang mana dituntut bahwa ilmu tersebut dapat dipahami oleh siswa-siswanya, seperti itu. Setahu saya, tugas guru-guru itu adalah mengajar dan membimbing siswanya dengan baik sampai siswanya itu benar-benar paham dengan pelajarannya. Lalu guru juga bertanggung jawab untuk membantu siswa mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Jadi siswa tuh ada peningkatan gitu hasil belajarnya. Lalu saya rasa guru juga bertanggung jawab untuk membantu siswa dalam membangun kepribadian, akhlak dan moralnya ke arah yang lebih baik. Jika selama mengajar guru tuh mencerminkan perilaku yang baik, mencontohkan bagaimana akhlak yang baik, insya Allah nanti siswa-siswanya juga akan mengikuti perilaku dari guru tersebut. Menurut saya tanggung jawab guru tuh pastinya yang jelas untuk mengajar, terus juga pembimbing bagi mahasiswa atau murid-murid yang membutuhkan. Terus juga si guru ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengajar. Kayak contohnya misalnya ada mahasiswa atau siswa atau siswi yang membutuhkan misalnya dalam menghadapi kesulitan, kayak misalnya mereka tuh nggak paham atau nggak ngerti gitu dalam suatu pembelajaran gitu. Nah, di situ fungsinya guru, dan di situ ada tanggung jawabnya guru gitu untuk mengajar gitu. Jadi kayak dari mereka yang nggak tahu sampai dari mahasiswi yang nggak tahu sampai mereka tuh jadi tahu gitu karena diajar oleh guru itu. Terus juga kayak menurut saya sih juga guru selain mengajar dia juga ikut serta dalam pembina kurikulum dalam sekolah gitu. Terus juga guru itu juga apa ya, kayak mereka tuh juga bisa menuntut agar murid-murid itu tetap melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran gitu. Jadi mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang mereka inginkan gitu. Jadi biar murid-murid itu bisa jadi pintar. Pandangan saudara terhadap tanggung jawab guru itu seperti apa? Menurut saya, tanggung jawab guru itu seperti memberi bimbingan kepada siswa agar siswa mendapatkan inovasi dan inspirasi untuk kedepannya, agar siswa bisa menciptakan inovasi-inovasi bagi bangsanya, dan juga guru itu bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswanya. Pandangan saudara terhadap tanggung jawab guru itu seperti apa? Yang pertama, seorang guru harus wajib atau menekankan kepada murid-muridnya untuk rajin belajar, lalu ikut serta membina kurikulum sekolah. Selanjutnya mengadakan evaluasi kepada siswa atau siswi yang mungkin kesulitan dalam hal belajar. Mungkin itu pandangan saya terhadap Dari semua itu, menurut saya bahwa menjadi seorang guru itu tidak dibatasi oleh ruang ataupun waktu. Karena apa? Karena untuk mengajarkan seseorang tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan sekitarnya juga, karena semua ilmu yang akan diberikan itu sangat berguna untuk bekal para murid atau para siswa yang diajarkan, untuk bekalnya di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap beberapa orang, saya mengambil kesimpulan bahwa mereka melebih utamakan tanggung jawab guru itu terhadap mendidik dan mengajar peserta didik. Dan menurut saya itu jawaban yang bagus dan benar, tetapi masih ada lagi tanggung jawab guru yang lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Guru bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu anak didiknya. Dan peran serta tanggung jawab ini tidak bisa digantikan sekalipun dengan mesin yang canggih. Karena peran dan tanggung jawab guru ini menyangkut sifat mental manusia, anak didiknya. Yang dimana setiap anak didiknya itu pasti memiliki karakter maupun sifat dan mental yang berbeda-beda. Bagi seorang guru, tugas dan kewajibannya merupakan sebuah amanat yang diterima oleh guru atas dasar keinginannya sendiri tanpa ada paksaan untuk memangku jabatan guru tersebut yang dilaksanakan dengan rasa penuh dengan tanggung jawab. Untuk menjadi seorang guru harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam dunia pendidikan. Karena pada hakikatnya tanggung jawab guru itu adalah perbuatan atau perwujudan dari
kewajibannya sebagai seorang guru. Dan seorang guru ini yang juga merupakan sebagai tenaga pendidik harus bertanggung jawab dalam mewariskan nilai-nilai serta norma-norma kepada generasi penerusnya. Tanggung jawab para guru dan unsur pendidikan lainnya tidak hanya mendidik, mengajar maupun membimbing siswanya ataupun memajukan dunia pendidikan di tempat ia bertugas di sekolah tersebut. Namun para guru dan unsur sekolah lainnya juga harus bertanggung jawab dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung dunia pendidikan di sekolah tersebut dan di wilayah tersebut. Karena maju mundurnya pendidikan dan sekolah di suatu daerah tersebut itu bergantung pada kerjasama yang baik antara pihak sekolah maupun dengan masyarakat. Guru yang profesional akan tercermin dalam pengabdiannya melaksanakan tugas-tugasnya yang ditandai dengan keahliannya baik dalam bentuk materi maupun metode. Selain itu juga dapat ditandai dengan tanggung jawabnya terhadap melaksanakan seluruh pengabdiannya. Dan juga guru yang profesional diharapkan dapat bertanggung jawab sebagai guru kepada peserta didiknya, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Adapun tanggung jawab seorang guru profesional antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab intelektual, di mana guru diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Nah, tentu saja guru sudah dilatih dan menempuh pendidikan yang cukup lama sebelum akhirnya ia terjun ke lapangan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik, di mana salah satu tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik yaitu mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didiknya. Maka dari itu, sebelum dilakukannya proses pembelajaran mengajar, guru harus menyiapkan materi sebaik mungkin sebelum diajarkan kepada siswanya. Dan guru tersebut juga harus paham betul dan menguasai dengan baik materi yang akan diajarkannya. Karena dikhawatirkan jika terdapat siswa yang kurang paham dan ia bertanya kepada gurunya, maka guru tersebut harus dapat menjawab sehingga siswa itu lebih paham. Maka dari situ sangat diperlukan penguasaan materi oleh guru. Selanjutnya yang kedua itu tanggung jawab profesi atau pendidikan, yaitu diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Di sini guru juga harus mempelajari karakteristik yang berbeda-beda di setiap siswa, dan setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan dan kompetensi yang berbeda-beda. Ada yang lambat dalam pembelajaran, ada yang menengah, ada juga yang cepat. Selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial. Guru diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Khususnya bagi peserta didik, guru di sekolah juga sebagai pendamping, pengganti orang tuanya di sekolah. Guru yang baik juga dapat menjadi teman bagi siswanya, dalam artian guru tersebut dekat dengan siswanya dan serta tidak ada rasa takut terhadap guru oleh siswa tersebut. Maka dari itu sangat diperlukan pendekatan dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya itu tanggung jawab moral dan spiritual. Tanggung jawab spiritual dan moral ini diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Nah, di sini guru merupakan contoh teladan bagi siswanya. Maka dari itu guru yang baik itu dapat menjaga sikapnya untuk tidak menyimpang
dari norma yang ada sehingga dapat ditiru dan dicontoh oleh muridnya. Selanjutnya itu tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah dan perguruan tinggi serta kegiatan-kegiatan lainnya karena hal ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah yang dimana untuk membatasi dan mengurangi penyebaran virus corona karena di sekolah maupun di perguruan tinggi itu tentu saja melibatkan banyak orang yang kerumunan yang mungkin saja berpotensi untuk menyebarkan virus corona ini. Dikarenakan pembelajaran tatap muka ditiadakan, maka pembelajaran jarak jauh secara online atau dalam jaringan menjadi cara yang paling efektif agar proses pembelajaran tetap dilaksanakan. Tentu saja tidak mudah bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui daring ini dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai guru. Karena pada masa pandemi ini, guru memiliki dua peran ganda, yaitu sebagai penggerak dan pembina yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Pada masa pandemi ini, guru juga mendapatkan tambahan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan baik akademik maupun non-akademik walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring atau secara online. Guru juga dituntut untuk menemukan ide-ide berinovasi baik dalam materi pembelajaran, cara pembelajaran, metode maupun media yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Dan diharapkan peserta didik tetap menyenangkan dalam proses pembelajaran dan tidak membosankan walaupun harus terbatasi oleh jarak. Pada masa pandemi ini, guru juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dan tuntutan yang ada. Dengan artian walaupun dengan segala keterbatasan maupun kegagapan guru dalam bidang teknologi atau kurangnya pengetahuan guru dalam penggunaan teknologi, namun guru tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik. Beratnya tanggung jawab guru di tengah pandemi COVID-19, di mana guru harus bisa menyesuaikan diri dengan segala perubahan dan tuntutan yang ada. Tantangan yang dihadapi guru dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam masa pandemi ini saya rangkum menjadi 3, yaitu yang pertama teknologi. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh guru adalah teknologi. Guru harus paham dan mahir dalam menguasai tata cara penggunaan teknologi sebagai penunjang pembelajaran secara daring ini menggunakan internet atau secara online. Teknologi merupakan hal yang sangat terpenting dalam pembelajaran daring saat ini. Di antaranya berupa smartphone, laptop, gadget atau yang lainnya, benda pendukung lainnya. Nah, namun terdapat hambatan dan kendala seperti dalam penggunaannya. Anggap saja pembelajaran daring ini bisa dilakukan oleh guru-guru yang masih muda, yang mahir terhadap teknologi dan paham dalam penggunaannya. Namun, bagaimana dengan guru-guru yang masih meraba dalam penggunaan teknologi? Mungkin dalam artian guru-guru yang sudah tidak muda lagi, yang tidak paham, tidak mengerti terhadap penggunaan teknologi. Nah, ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran mengajar. Nah, yang kedua yaitu kualitas jaringan internet. Nah, kendala jaringan internet ini juga sangat sering dirasakan oleh siswa maupun guru.
Hal ini juga menjadi salah satu tantangan bagi guru dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mendidik dan mengajar siswanya walaupun dalam proses pembelajaran daring ini, terutama masalah di internet. Di antaranya seperti akses jaringan internet yang susah, yang tidak rata, terutama di daerah pedesaan, di mana jaringan di daerah pedesaan itu kurang stabil, tidak stabil dan bahkan tidak ada sama sekali. Maka dari itu siswa harus berjuang mencari tempat yang terdapat jaringan yang bagus, sinyal yang bagus untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran secara daring ini. Nah, akibat dari jaringan yang lamban ini, informasi dan materi pembelajaran yang disampaikan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diterima oleh siswa, ataupun sebaliknya dalam proses siswa mengupload atau menyerahkan tugasnya kepada guru. Nah, kecepatan akses internet ini juga belum bisa dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia, terutama yang seperti tadi daerah terpencil, pedesaan atau pedalaman yang belum memiliki kualitas jaringan internet yang baik. Nah, akhirnya kendala ini berimbas kepada guru dan pelaksanaan pembelajaran daring, di mana semua aktivitasnya tersebut menggunakan jaringan internet secara online. Nah, yang ketiga yaitu sarana pendukung yang kurang memadai. Dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring ini, salah satu keterbatasan dalam pelaksanaannya adalah sarana dan prasarana yang belum mencukupi atau belum mendukung, belum memadai untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Sarana dan prasarananya seperti laptop, komputer, smartphone, kuota internet maupun yang lainnya. Sarana prasarana tentu saja sangat penting dalam upaya pelaksanaan pembelajaran bagi siswa dan guru. Hal ini secara tidak langsung juga menjadi tantangan bagi guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya, karena guru harus mencari cara bagaimana agar peserta didik yang tidak memiliki sarana pembelajaran seperti smartphone atau laptop tetap mengikuti proses pembelajaran secara daring ini. Salah satunya mungkin guru ini memberi keringanan dengan cara memperbolehkan peserta didik tersebut untuk ke sekolah agar tetap bisa menerima materi yang diajarkan. Kesiapan sekolah dan kesediaan sarana dan prasarana ini tentu saja harus dipertimbangkan lagi oleh pihak sekolah maupun pihak yang lainnya. Namun dalam lingkup seluruh kegiatan ini sesuai dengan protokol kesehatan dan himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak menyimpang dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sekian pembahasan materi mengenai tanggung jawab seorang guru yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menontonnya, dan apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.